Ananda Sinta Udiana nanti? Monitoringnya seperti apa? Karena kan rumahnya ini ada di Lembang, Jawa Timur. Ya. Jadi kalau yang pertama tentu yang kita mesti waspada ini perioperatif. Jadi seputaran sekitar sebelum, saat, dan sesudah operasi. Jadi kita mesti pastikan aman. Saya kira tim dari sini akan monitor dengan sangat ekstra, bahkan bukan sangat saya ekstra hati-hati akan memonitor yang ketat. Yang penting itu adalah bagaimana supaya pasca bedah ini bisa aman. Karena seperti saya sampaikan tadi atau kemarin bahwa mulai HB-nya ini itu 1,9. Sementara ini HB-nya kita naikkan jadi 10. Jadi kita mesti amankan monitoring bahwa jantungnya aman. Kurang lebih begitu. Sekarang jantungnya aman, yang kedua tidak ada infeksi. Nah, nanti dalam perjalanannya tadi sudah saya sampaikan, kalau mudah-mudahan Ananda Sinta bisa menjalani kemo dengan baik. Kadang-kadang bisa putus setengah jalan sih seseorang itu dengan kemo karena nggak nyaman. Tapi pada umumnya seseorang anak itu justru bisa melewati dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, tentu nanti dukungan orang tua, saya kira ada psikolog ya Pak, ada psikologi pediatrik itu nanti akan mendorong atau menguatkan untuk bisa menjalani kemo dengan baik. Dalam 2 tahun pertama, jadi setiap 2 bulan itu yang dicek itu adalah apakah ada kekambuhan atau penyebaran dengan ronsen dada, kemudian cek laboratorium. Itu yang dicek rutin dalam 2 tahun pertama. Biasanya 6 bulan kita CT scan kembali parunya, ya. Kalau bebas, terus walaupun kita bebas, angka kekambuhan itu masih atau potensi kekambuhan masih ada dalam 2 tahun pertama. Nah, bagaimana teknisnya? Biasanya kami, saya kira nanti juga tim akan menyampaikan, kalau seandainya sudah selesai kemo, nanti bisa kontrol di rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat itu kebetulan di daerah Solo itu ada ahli onkologi ortopedinya yang sama kurang lebih protokolnya seperti yang saya sampaikan, akan kontrol nanti bisa dititipkan kalau misalnya ada kesempatan nanti dalam 2 tahun berkunjung kembali ke rumah sakit ini untuk follow up, tentu itu yang paling ideal. Tapi kalaupun tidak memungkinkan karena berbagai hal, setidaknya bisa kami berkomunikasi dengan teman sejawat di sana. Kurang lebih demikian. Kemungkinan nanti dari kampus sudah dilakukan kemo itu ada atau ya? Kebanyakan kasus kemo osteosarkom akan kambuh itu dalam 2 tahun pertama. Jadi walaupun sudah kita amputasi tetap ada. Di lokalnya misalnya potensi kambuhnya 10% dari total kasus yang ada. Tetap ada 10% ya. Jadi dari 10 orang 1 bisa kambuh lah kira-kira gitu. Yang kedua kambuh jauh, metastasis namanya. Itu bisa terjadi, kenapa? Karena osteosarkom itu masuk tumor dengan high grade. Potensi kambuhnya itu di atas 20, potensi menyebarnya di atas 25%. Jadi walaupun sekarang secara CT scan parunya itu bersih, tapi mikrometastasis yang sangat kecil sekali selnya itu yang belum tentu tertangkap oleh CT scan. Karena CT scan itu biasanya itu adalah 3 mili. Mungkin yang lebih kecil dari itu bisa aja. Oleh karena itu kita harapkan kemo supaya nggak kambuh. Ya upaya kita itulah yang maksimal, kita harapkan nggak kambuh. Tapi kalau ditanya bisa kambuh, masih ada potensi kambuh. Setelah dilakukan kemo setelah 2 tahun itu ada kambuh? Iya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita perlu kontrol yang setiap 2 bulan itu, makanya sedemikian penting. Jadi kalau misalnya klinisnya ada tanda-tanda kambuh, langsung dilakukan kurang lebih prosedur yang sama dengan yang sekarang. Jadi maksudnya itu ada prosedur bedah bila layak untuk dibedah. Kalau tidak layak dibedah, biasanya kita tambahkan kemo. Karena slot kemo yang sekarang akan diberikan biasanya lazimnya itu 3 kali. Tapi kalau pada anak-anak itu bisa sampai 10 kali. Jadi kita biasanya ahli kemo akan menyiapkan kira-kira kecukupannya. Dan kalau misalnya sampai 10 kali masih aman, biasanya mereka akan berikan. Tapi nanti setelah kemo, setelah operasi ini hanya 3 kali. Itu sudah dianggap ideal. Standar internasionalnya begitu. Ada lagi? Cukup? Kita sedikit menambahkan. Jadi selain tindakan operatif juga kita juga persiapkan psikologis bagi pasien karena ini pasien anak-anak
bisa psikologisnya itu terjaga dan dia akan adaptasi dengan pemberian regulasi dan diharapkan nanti bisa beraktivitas seperti anak-anak yang lain. Cukup ya. Ada pertanyaan tambah lagi buat Pak Ramadan, Pak? Ya? Ya, terkait dengan BPJS Kesehatan, Pak. Apa itu BPJS? Yang tentang SIM, SKCK dan lain sebagainya, tanggapan dari Polri sendiri seperti apa tentang adanya suara BPJS Kesehatan sebagai gerbang untuk masuk SIM, SKCK dan sebagainya? Ya, adanya Impres nomor 1 tahun 2022, tentunya apapun kebijakan pemerintah Polri akan mendukung. Di dalam Impres tersebut yang ditujukan kepada 30 kementerian, yang nomor 25-nya adalah kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memerintahkan untuk menyusun regulasinya. Tentu proses itu akan kita ikuti, kita akan sempurnakan regulasinya, dan secara perlahan prosesnya akan kita tindak lanjuti. Sejauh ini proses untuk pembuatan regulasinya sudah sampai tahap mana, Pak? Tentu dalam proses. Masih belum ada jelas kapan tanggal diberlakukannya? Ya, itu kan harus ada tahapan. Ini kan Impres ini baru keluar di bulan Februari. Ya, tentu seluruh kementerian juga akan melakukan hal yang sama. Pada prinsipnya kebijakan pemerintah Impres tersebut pasti kita dukung dan kita tidak lanjut. Ya. Pak, terkait ini Pak, interaksi gimana Pak besok Pak pemeriksaan? Hari Kamis ya. Gimana itu Pak? Kita tunggu ya panggilannya hari Kamis. Kalau misalkan dia mangkir lagi gimana Pak? Ya kita tunggu lah. Jangan kalau mudah-mudahan tidak mangkir ya. Ini nanti akan ditetapkan tersangka langsung atau bagaimana sih Pak?